Nat, Moy, Ya, beberapa hari yang lalu tuh kan hari ibu ya, 22 Desember. Iya. Yang kita tahu nih ya, kalau misalkan makhluk gaib tuh biasanya nyeremin. Mereka suka ganggu manusia. Ya dari cerita-cerita yang kita dapat ya. Tapi gue dapat satu cerita. Ini ada sosok gaib yang bukan mau gangguin manusia, tapi justru malah dia ini kayak sosok ibu yang sayang sama anaknya. Nanti gue ceritain ya. Oke. Binat. Gue dapet cerita ini dari cewek namanya Caca. Dia itu orang Mojokerto, Jawa Timur. Oke. Nah, jadi dari kecil Caca itu tuh tinggal di rumah nenek sama kakeknya. Rumahnya tuh kayak bangunan kuno di daerah Jawa gitu. Lo kebayang lah ya bentukannya kayak gimana ya. Iya. Nah, itu tuh rumah peninggalan canggah keluarganya Caca. Nah, canggah itu tuh ternyata bahasa Jawa artinya tuh kayak buyut gitu. Pokoknya udah lama banget lah nih rumah ini ya. Ini gue jelasin dulu bentuk rumahnya. Rumah itu gede banget. Jendela dan pintunya tuh modelnya kayak kupu tarung gitu. Jadi kayak ada 2 daun pintu gitu jendelanya juga. Nah, terus pintu itu tuh nggak cuman ada 1 pasang, tapi setiap pintu tuh ada 4 daun pintu. Jadi pintu itu kedobel gitu lah. Nah, Caca ini bilang ada cerita di rumah itu tuh dari dulu sekitar tahun 1957. Dari tahun 1957 ini udah angker nih rumah. Nah, kejadian dialamin ini disaksin sendiri sama nyokapnya Caca. Jadi nyokapnya Caca ini tinggal di rumah kuno itu barengan sama kedua orang tuanya, nenek, kakek, dan juga saudara-saudaranya. Jadi total tuh ada 8 orang lah di sana. Dan itu tuh waktu 1957-an, nyokapnya Caca tuh masih umur 10 tahun. Kita sebut aja nyokapnya Caca namanya Dian ya. Oke. Saudara-saudara Dian ini juga umurnya cuma beda setahun 2 tahun sama Caca. Jadi kayak banyak saudara-saudaranya umurnya 11, 12 gitu lah. Masih pada SMP, SD gitu. Di belakang rumahnya Caca itu tuh ada kayak kebun luas banget. Ada pohon sawo yang gede, ada pohon kenitu, ada juga pohon melinjo yang katanya tuh emang banyak banget penghuninya, makhluk halusnya gitu. Di belakang itu juga ada sumur tua dan ada kebun yang ada rumah kecilnya gitu. Nah, rumah kecil ini punya seorang janda udah tua banget, udah agak pikun, namanya tuh Mbok Kelemprah. Mbok Kelemprah. Iya. Nah, jadi Mbok Kelemprah ini nih selalu ambil air tuh di sumur itu yang di belakang rumah kuno yang ditinggalin sama si Dian ya. Nah, suatu hari waktu pas Mbok Kelemprah ini lagi ambil air pas mau maghrib, di situ tuh Dian ngeliat, terus disapa lah sama Dian kayak, "Badene mendet tuh yo Mbok." Artinya kayak mau ambil air ya Mbok. Nah, si Mboknya bilang kayak, "Iya Ndok," gitu. Ya udah tuh, karena udah mau maghrib, dia langsung masuk ke dalam. Karena zaman dulu tuh masih percaya banget orang-orang kayak jangan keluar maghrib apalagi anak kecil gitu. Makanya pas maghrib Dian tuh langsung masuk ke rumah lah. Nah, kebesokan harinya orang-orang tuh nggak ngeliat sama sekali Mbok Kelemprah di rumahnya. Kayak lampu tuh masih nyala aja gitu, terus sepi aja. Biasanya soalnya subuh-subuh tuh si Mbok ini udah nyapu di kebun, tapi ini tuh enggak. Nah, dipikir sama orang tuanya Dian, Mbok Kelemprah ini sakit. Terus ibunya Dian tuh coba ngajak lah jenguk ke rumahnya si Mbok ini. Dan pas sampai di rumah si Mbok, rumahnya tuh kosong Nat, nggak ada siapa-siapa. Nah, di sini Dian cerita ke ibunya kalau terakhir Dian itu ngeliat si Mbok waktu pas maghrib mau ngambil air. Akhirnya dicari-cari lah sama tetangga-tetangga, takutnya kan nyasar karena si Mbok ini udah pikun kan tadi gue bilang. Tapi pas sudah dicari sama warga-warga, nggak ada yang ngeliat sama sekali keberadaan si Mbok ini. Akhirnya seluruh keluarga dia ini kerjasama lah buat nyari si Mbok ke seluruh kebun sampai tembus ke kampung sebelah. Nah, kebun itu luas banget Nat. Tembusnya tuh sampai kampung sebelah, ada kayak makam umum di sebelah kampung itu. Dicari-cari 2 hari gak ketemu-ketemu, sampai akhirnya keluarganya Dian ini laporan lah ke RT RW buat ngarahin semua warga buat nyari si Mbok ini. Mereka semua diperintahin buat bawa alat-alat dapur dan bikin kayak tabu-tabuhan gitu. Soalnya katanya zaman dulu banyak banget hantu-hantu yang kayak kalong wewe atau wewe gombel gitu. Itu tuh suka nyulik warga-warga. Nah, perkiraan si warga-warga ini bisa jadi si Mbok Kelemprah ini diculik sama wewe gombel. Dicarilah tuh sama warga-warga ngiter sambil dibunyi-bunyi kayak teng segala macam gitu dari sore sampai malam, tetap nggak ketemu juga. Nah, akhirnya pas sekitar jam 2-an
neneknya Dian ini tuh mau ambil air di sumur di belakang rumahnya itu. Terus dia denger, kok ada kayak suara orang ambil air juga dan main-main air kayak ceprek-ceprek gitu loh, kebayang kan? Nah, penasaran, akhirnya dilihatlah nih sama si neneknya Dian ini ke dalam sumur pakai senter. Nah bener aja Bihnat, neneknya Dian ini ngeliat si Mbok ada di dalam sumur, lagi duduk di atas batu, terus nempel di dinding sumurnya, di dalam sumur gitu. Langsung lah nih neneknya Dian langsung minta tolong ke semua warga buat ngeluarin si Mbok kelemprah ini. Dibantuin warga-warga, akhirnya si Mbok keluar. Ditanyalah sama si warga-warga kayak, kok Mbok bisa ada di dalam sumur? Nah Mbok ini bilang kalau dia itu diajak sama ibunya pulang ke rumahnya, terus dikasih makan daging sama nasi liwet. Nah dia bilang makanan yang dia pegang itu tuh dikasih sama ibunya. Diperiksa lah sama warga-warga nih, kayak makanan yang dipegang sama Mbok Lempah ini ya. Pas dicek sama warga-warga, ternyata makanan yang dipegang sama si Mbok itu tuh kotoran sapi sama pecahan kulit kayu, dan banyak banget buah-buah yang busuk. Nah jadi ternyata si Mbok tuh ngelihat ibunya itu tuh ya si Wewe Gombel ternyata. Iya. Nah ceritanya nggak sampai situ aja Bihnat. Udah berselang bertahun-tahun, sampai akhirnya ada 1 tahun nih yang nggak disebutin tahun berapa, sempat ada kejadian lagi yang mirip-mirip sama kejadian di rumah Mbok ini. Jadi kejadian itu dialamin sama kakak sepupunya ibunya Caca, panggil aja namanya Fajar ya. Nah waktu pas maghrib di situ tuh Fajar kepikiran buat main petak umpet sama sepupu-sepupunya. Mainlah mereka sama kakak sepupunya, karena kan tadi gue bilang satu rumah tuh banyak sepupunya rame gitu kan. Iya. Nah di situ Fajar tuh ngumpet tempatnya deketan sama sepupunya juga namanya Ipan. Udah dihitung tuh 1, 2, 3, udah mereka cari-carian, muter-muter sampai akhirnya si Ipan ini ketemu sama sepupunya. Nah tapi si Fajar tuh gak ketemu-ketemu Bihnat. Sampai malam, sampai jam 9, 10, 11 masih belum ketemu aja nih si Fajar ini. Nah si Ipan ini baru sadar kalau mereka ini main petak umpet waktu pas malam Jumat. Nah si Ipan langsung manggil nyokapnya si Fajar lah, bilang kalau Fajar hilang. Dipanggilin tuh nyokapnya Fajar tuh manggil Ustadz buat dibacain rumahnya juga. Udah dibacain berkali-kali. Pas dicari lagi, kedua kali ketiga kalinya akhirnya ketemu si Fajar. Nah Fajarnya ditemuin di lemari dengan keadaan Fajar tuh badannya tuh berlendir semua Bihnat. Nah Fajar ditanya lah kayak kenapa tiba-tiba ngumpet dan badannya berlendir. Ternyata Fajar bilang kalau dia itu disembunyiin sama Wewe Gombel. Nah nyokapnya kaget lah, dan nyokapnya marah-marah lah, bilang ke Fajar jangan main petak umpet lagi makanya malam-malam gitu. Akhirnya udah beres, udah dibacain sama ustadznya, udah aman nih, kirain udah aman ya. Udah tuh Fajar disuruh istirahat, dia udah masuk kamar, dan ternyata dia diteror lagi Bihnat sama Wewe Gombel. Pas Fajar udah di kasur, udah istirahat, Fajar kan ya kayak sebelum tidur kan kita kan pasti bengong dulu ngeliat langit-langit gitu kan. Pas Fajar mau tidur dan nengok ke arah langit-langit kamarnya, tiba-tiba dia ngeliat ada Wewe Gombel di atas plafonnya dia. Terus Wewe Gombelnya langsung lompat nindiin si Fajar. Wah. Fajar teriak kencang banget tuh Bihnat di situ. Dan posisinya itu tuh hampir tengah malam, sekitar jam 11-an. Dipanggil lagi lah nih si Ustadz buat dibacain gitu kan rumahnya dan Fajarnya gitu. Si Fajar bener-bener dibacain, rumahnya juga dibacain sama si Ustadz. Akhirnya terornya selesai, dan dari situ Fajar tuh udah gak mau petak umpet lagi. Dan sampai sekarang pun juga si Caca yang ngirim cerita ke kita itu tahu tempat yang dia tinggalin rumahnya itu tuh masih angker sampai sekarang. Gue baru pertama denger sih kalau Wewe Gombel tuh ternyata ya bisa nyulik sampai manula juga gitu Moy. Karena bisa anak-anak kan. Iya. Cerita lo yang kedua tuh anak-anak. Yang pertama tuh ya gue baru pernah denger. Gue baru tahu bahwa ya ternyata Wewe Gombel bisa gitu menyerupai seorang ibu, terus dia nyuliknya atau nyembunyiinnya tuh nenek-nenek gitu. Iya, ternyata targetnya nggak cuma anak-anak ya. Iya.